Dalam kehidupan sehari-hari, berbicara adalah hal yang mudah. Sesungguhnya, ada 4 jenis kejahatan melalui ucapan, yakni dusta, berkata-kata kosong, berlidah dua, dan berkata-kata kasar. Karena itu, kita harus waspada dalam berucap. Berdusta berarti mengatakan hal yang tidak sesuai kenyataan atau menciptakan gosip tanpa mengetahui hal yang sebenarnya. Mereka mengarang banyak cerita demi mencapai tujuan dan memperoleh kesenangan sesaat. Ada kalanya ini bisa membuat hati masyarakat menjadi tidak tenang. Yang kedua, ialah berkata-kata kosong. Meski tidak menyukai seseorang, tetapi demi mendapat keuntungan, mereka mengucapkan kata-kata manis. Mereka memujinya di hadapannya, tetapi menjelek-jelekannya di belakang. Mereka berkata-kata kosong dan manis untuk menyenangkan hati orang lain, agar bisa memperoleh keuntungan. Yang ketiga ialah berlidah dua, yakni mengadu domba dan menjelek-jelekan orang lain. Ini tidaklah benar, apalagi berkata-kata kasar. Ini adalah kebiasaan buruk. Meski ingin bertutur kata baik, tetapi yang diucapkan malah kata-kata kasar karena sudah menjadi kebiasaan. Ada orang yang berkata, "Saya tidak berniat buruk, hanya terbiasa." Orang lain juga menjelaskan, "Sesungguhnya dia sangat baik, hanya lebih ceplas-ceplos dalam berbicara. Begitulah gaya bicaranya." Setelah berkata-kata kasar, meski kita menjelaskan bahwa kita tidak berniat buruk, tetapi tetap telah meninggalkan kesan yang buruk bagi orang lain. Jadi, banyak hal yang harus dipelajari dalam berbicara. Kita harus bersungguh hati menjaga ucapan kita. Untuk membimbing orang lain, kita harus menggunakan berbagai sikap dan cara berbicara. Ada kalanya kita harus berbicara dengan lantang dan tegas. Ada kalanya kita harus berbicara dengan lembut. Orang yang keras sangatlah banyak. Kita harus mempelajari cara berbicara dan metode untuk membimbing mereka. Kebijaksanaan membimbing orang. Suatu kali, Buddha memimpin para anggota Sangha ke Magadha. Di sana, mereka menerima persembahan dari orang-orang. Lalu, mereka pergi ke sebuah hutan dan makan di sana. Usai makan, Buddha berkata kepada para anggota Sangha, "Aku datang ke Magadha kali ini dengan 2 tujuan. Yang pertama ialah meningkatkan keyakinan orang-orang terhadap Dhamma, agar mereka dapat memberi persembahan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha.
dengan rasa hormat yang lebih tinggi. Yang kedua ialah membimbing orang-orang di kerajaan tetangga Magadha. Orang-orang di sana tidak terdidik. Mereka sering berselisih dan berkelahi. Mereka tidak berprinsip dan tidak berbudaya. Aku ingin membimbing mereka. Dengan percaya diri, Moggallana berkata kepada Buddha, "Izinkan aku pergi membimbing mereka." Saat tiba di kerajaan itu, Moggallana melihat seorang pria membawa seekor ayam dan seorang wanita mengejarnya dengan membawa pisau dapur. Dia juga melihat dua anak muda berkelahi. Mereka heran melihat Moggallana yang berjalan dengan penuh tata krama dan wajah yang tersenyum. Di kerajaan itu, tidak ada orang seperti itu. Setelah memberi salam, Moggallana berkata bahwa sikap mereka sangat kasar dan langsung menguraikan kesalahan mereka. Mendengarnya, orang-orang pun pergi. Lalu, sebagian orang yang lebih kasar mendekatinya, mendorongnya, dan berkata, "Beginilah gaya hidup kami. Apa yang salah?" Moggallana diusir dari kerajaan itu. Lalu, dia kembali menemui Buddha. Sariputta berkata kepada Buddha yang dijunjung, "Aku akan pergi ke sana." Sariputta pun berangkat ke kerajaan itu. Setelah tiba di sana, Sariputta berkata, "Hidup seperti ini sangat susah. Kalian harus memperbaiki tabiat kalian." Akhirnya, sama seperti Moggallana, Sariputta juga diusir dari kerajaan itu. Dia pun pulang dan menceritakan kepada Buddha. Buddha menggeleng-gelengkan kepala. Murid-murid utamanya telah pergi satu persatu, tetapi hasilnya tetap sama. Buddha lalu meminta Bodhisattva Majusri untuk pergi ke sana. Dengan membawa misi, Bodhisattva Majusri pun pergi. Melihat orang menangkap ikan, dia berkata, "Engkau sangat jago menangkap ikan." Melihat seorang pemburu sedang memanah, dia juga memujinya. Siapapun yang ditemui, dia selalu memuji mereka. Bodhisattva Majusri lalu menemui sang raja. Dia juga memuji sang raja. "Kerajaan yang mulia adalah kerajaan yang terkuat yang pernah aku kunjungi. Ada begitu banyak ahli berbagai bidang. Ini berkat kebijaksanaan yang mulia. Yang mulia sangat hebat dalam memimpin." Sang raja sangat gembira dan memerintahkan semua orang datang untuk mendengarkan ceramah Bodhisattva Majusri. Rakyat pun berkumpul. Bodhisattva Majusri berbagi tentang banyak hal,
di seluruh dunia, serta bagaimana orang-orang bekerja keras dan berjuang untuk meraih kesuksesan dan memperbaiki kehidupan mereka. Semua orang sangat gembira mendengarnya. Bodhisatwa Majusri lalu mengajak sang raja, menteri, dan rakyat untuk menemui Buddha. Dia telah menuntaskan misinya. Buddha pun mulai membabarkan Dhamma. Setelah mendengar Dharma, orang-orang meyakini, menerima, dan mempraktekannya. Tentu saja, membimbing mereka membutuhkan waktu yang tidak singkat. Setelah memperoleh keyakinan orang-orang, Buddha pun pergi ke kerajaan itu untuk membimbing mereka. Perlahan-lahan, ajaran Buddha tersebar luas di sana. Jadi, dibutuhkan metode yang tepat. Saat berniat untuk bersumbangsi, kita juga harus menggunakan metode yang tepat. Tutur kata yang lembut dan penuh cinta kasih dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan. Dengan demikian, barulah rakyat di kerajaan itu dapat harmonis, damai, dan bahagia. Jadi, kita harus bersungguh-sungguh memahami hal ini.